ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, Orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. Ketenaran dan kedermawanan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak diragukan lagi, karena selain tegas dengan gaya dan cara kepemimpinannya, Deddy Mulyadi ternyata juga dermawan karena Deddy Mulyadi tak segan untuk mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk membantu permasalahan yang dialami oleh warga Jawa Barat. Alasan Deddy melakukan itu karena di masa kecilnya pernah mengalami bagaimana susahnya hidup. Deddy Mulyadi yang lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971, berasal dari keluarga petani. Deddy Mulyadi bercerita bahwa dia sudah terbiasa dalam kegiatan pertanian, seperti mengolah sawah dan menggembala domba milik orang tuanya. Bahkan masa kecilnya Deddy Mulyadi pernah merasakan makan hanya dengan ikan asin, terkadang hanya dengan garam dan bawang merah sebagai lauknya. berapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam, dikasih bawang, disimpan di keler. Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya. Kok Makanya bisa, badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah, sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Iya. Ya itu sampai SMA. Itulah sekilas kehidupan masa kecil Deddy Mulyadi. Lalu apa yang bisa membuat Deddy Mulyadi bisa seperti sekarang ini? Selain pandai memanfaatkan waktu, Deddy Mulyadi ternyata mempunyai bakat berbisnis dari kecil. Selain memelihara domba hingga berjualan kecil-kecilan Deddy Mulyadi lakukan, agar mendapat uang lebih. Anda pernah jadi tukang ojek? Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput, itu Iya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Menarik. Domba lah kalau di Soal jualan es mampu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang. Tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya punya bisa makan es. Cita-citanya cuma makan es. Yang ngambillah dari Mang Rojak tetangga. Kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu. 50 itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah, saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang diuangin semuanya. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya. Ya, Nah, jual layang-layang juga. layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi. Jual lagi. Orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. Bisa beli kambing.
beli. Saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang ngembala. Dan dari situ beranak dua jadi 40. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual, jadi gini Apa? kan kalau kita suka pengen punya duit juga. Kalau buat hari raya lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh hampir 5 km dari hutan kan. Dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak. Saya bisa bawa 10 biji 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah kelas 4. Orang tua tahu ini? Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Berkat memelihara domba itulah, pada akhirnya Dedi Mulyadi bisa menyelesaikan pendidikan SMA-nya hingga perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Dedi Mulyadi terus melanjutkan naluri bisnisnya, yaitu berjualan beras, tetapi kali ini lebih menjanjikan karena Dedi Mulyadi mengkoordinasi para petani di daerahnya untuk menjualnya ke pabrik besar, melalui dia. Disinilah perekonomian Dedi Mulyadi terus berkembang pesat, hingga bisa untuk membiayai pencalonannya menjadi anggota DPRD Purwakarta, dari Partai Golkar. Anda bisa jadi bupati. Bagaimana ceritanya? Ya berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang beras. Ya, saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Ya dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. Pindah kemana? Jadi wakil bupati. Dan wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan Ya ikut jadi pilkada juga nekat. nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Ikut pilkada sebagai calon bupati? Iya melawan itu bupati Tahun berapa? 2008 Hasilnya? menang. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun.